Oh, yang ayat 13 juga, ayat 12 mah gua hafal. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak. Barang siapa yang percaya kepada Anak, barang siapa memiliki barang siapa yang memiliki anak, barang siapa yang memiliki anak yang memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak ya tidak memiliki hidup. Tekan bang, ditekan. Oh iya, nggak bisa. Ini kagak sini. Bisa itu. Oh. Fotokopi. Ini bang, lu ngomong satu lagi bang. Enggak, Kak, mau ngomong. Satu ya bang. Terus siapa? Enak banget. Bab 2, tujuan hidup. Pendahuluan 15 menit. Ceritakan bagaimana kehidupan Anda setelah mengalami pemulihan gambar diri. Setiap orang berbicara, ceritakan apa tujuan hidup saudara. Saling uji ayat hafalan 2.1. Bang, lu mau tualan sama Meci gak sih bang? Kagak. Oh iya enggak. Kagak. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu tadi ayat 10. Udah nih pendahuluannya udah. Atau perlu diceritain? ya, tujuan hidup aja langsung. Tujuan hidup versi rohaninya menjadi serupa dengan Kristus. Hah? Apaan sih, Bang? Kan tujuan hidup saudara. Ceritakan. Oh, ini yang 2. Kan tujuan hidup. Ceritakan apa tujuan hidup saudara. Bukan lu, saudara lu. Saudara siapa? Stefani. Cita-citanya dia tahu deh dia apa. Kayak cita-citanya kagak pernah tahu. Satu lagi yang paling botot. Satu lagi cita-citanya jadi agen Eli katanya. Oh, Jadi agen tahu. Agen Eli yang kartun, Iya, banyak nonton kartun nih. Tahu gua. Banyak nonton kartun, gue tanya kan cerita lu apa sih? Jadi agen Eli katanya. Apaan agen Eli? Oh yang kartun loh. Iya, kayak keren aja katanya. Lu nggak tahu dulu dia sebenarnya itu agen Madura tuh. Sebelum jadi agen Ali. Dulu dia agen Madura. Iya. Jangan tahu dia. Dia rokok katanya. Ya, itu 24 jam Madura. Kamu mau nggak tidur 24 jam? Kuat banget ya orangnya. Agen Madura ya? Gacor. Warung yang pakai CCTV tuh agen Madura. Iya bang. Apaan, Pat? Tujuan hidup lu? Tujuan hidupnya ya secara rohaninya ya jadi segambar dan Rohani sama jasmani lu emang terpisah. Udah tujuan hidup lu kan hidup bersama dengan jasmani. Iya. Udah. 2 tujuan hidup gue bang. Ada jumlah. Ada bobot di bawahnya lah, di bawah tujuan hidup yang pertama banget nih. Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. 2, jadi pengen jadi kaya. Ya, ceritakan. Itu menyebutkan ya. Kalau itu menyebutkan kan karena ditunjuk lu. Iya. Gimana? Ini ceritakan. Lu bikin video sendiri lah itu ceritain kebanyakan ini. 3, saling uji ayat hafalan 21. 2.1. Apa itu isinya? Yang tadi Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, ciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini langsung hafalin doang. enggak, belum hafal kan? Belum. Tapi dulu baca. Udah. Ya, tujuan hidup langsung. Tujuan hidup 45 menit. Tujuan hidup adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang. Kitab Amsal 29 ayat 18a berkata, ketika tidak ada visi atau tujuan, maka binasalah umat. King James Version. Dengan kata lain, seseorang yang tidak memiliki tujuan hidup sama saja hidup tanpa penyertaan Tuhan. Sebab ujungnya adalah kebinasaan. Selain itu, tujuan hidup juga menentukan bagaimana seseorang menjalani kehidupan
dalam mengambil keputusan dan dalam bersikap. Jika tujuan hidup Anda tidak jelas, arah kehidupan Anda pun tidak jelas, ya, karena tergantung situasi dan keadaan. Oleh karena itu, milikilah tujuan hidup yang berasal dari Tuhan dan ambillah keputusan untuk menyerahkan segenap hidup bagi Tuhan. Hidup berarti saudara mengabaikan Tuhan dalam kehidupan. Demikian juga bila saudara belum pernah mengambil keputusan untuk hidup bagi Tuhan, berarti saudara masih mengabaikan dan meremehkan Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang perlu menetapkan tujuan yang jelas dan benar dalam hidupnya. Sudahkah saudara punya tujuan hidup yang jelas? Hidup tidak memiliki tujuan sama saja dengan hidup yang tidak disertai oleh Tuhan, sebab ujungnya adalah kebinasaan. Itu jawab, sudahkah? Ya, sudahkah saudara punya tujuan hidup yang jelas? Sudah. Segalanya Dia nggak nanya, sudah doang, nggak ditanya apa ya, setengah-setengah. Segalanya diciptakan oleh dan untuk Yesus. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya. Kolose 1 ayat 16. Bila saudara tidak peduli dengan tujuan hidup, berarti saudara mengabaikan Tuhan dalam kehidupan. Renungkan apa artinya kita diciptakan di dalam, oleh dan untuk Yesus. Renungkan kok, tapi pertanyaannya, renungkan apa artinya kita diciptakan di dalam tuh. Dijawab langsung atau gimana? Jawab langsung. Apa artinya diciptakan Di itu dalam- berdasarkan Kolose 1 ayat 16 tadi? Iya, berdasarkan Kolose 1 ayat 16, juga berdasarkan ini Yohanes 15 ayat 5. Apa? Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Oh, iya. Barang siapa hidup dalam aku, nah, Iya, berbuah mangga. iya, Karena di luar aku kamu jadinya pun salah. jadinya berbuah singkong. Selama ini untuk apa dan Jawab itu, apa artinya kita diciptakan di dalam, oleh dan untuk. jadi Artinya di dalam Yesus sesuai tadi di mana tuh? Ya kita diciptainya di dalam Tuhan itu sendiri. Tuhan ada di dalam kita, yang tadi ya Yohanes 15 ayat 5. Tuhan ada dalam kita ada dalam Tuhan gitu. Oleh dan untuk Yesus. Nah, ya untuk Yesus aja, untuk Tuhan itu sendiri gitu. Yang lu bilang kan, manusia diciptakan untuk memuji Tuhan aja gitu. Sebetulnya itu selama ini untuk apa? Selama ini untuk apa atau untuk siapa Anda hidup? Untuk Tuhan dan diri sendiri, untuk Tuhan. Untuk siapa Anda giat sekolah atau bekerja? Untuk diri sendiri dan untuk orang lain. ya, Anda peruntukan bagi siapa waktu, usaha, dan tenaga Anda? Ya, semua dari situ untuk ke Tuhan, untuk diri sendiri, untuk semuanya seharusnya untuk siapa? Untuk Tuhan. Allah punya maksud untuk kehidupan Anda. Hidup kita bukanlah suatu kebetulan. Tuhan tidak menciptakan kita dengan sembarangan, tanpa rencana dan kehendak yang matang. Namun Dia mempunyai maksud yang sangat indah sebelum kita dilahirkan. Tuhan sudah campur tangan membentuk kita. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Yesaya 44 ayat 2. Apa yang dimaksud dengan membentuk kita? Wah, ada Alkitab. apa yang dimau? Ya emang jawabannya dia sempat itu. Harusnya Kan ada galang. Bukan basic gitu ya. Nah, apa yang Harus dimaksud? membuka. Boleh bang? Yesaya 44. Yes. Allah yang membentuk buah pinggangku. Nah, dia kayak gini dah, nggak bisa diketik. Google ya langsung kayak epic. Iya, gue Google. Tapi udah ada dia bang sekarang. Hah? Udah ada. Udah. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yurun yang telah kupilih.
Apa yang dimaksud dengan membentuk kita menjadikan membentuk engkau sendiri? Membentuk Tuhan sendiri yang nyiptain kita, membentuk Gantiin. dari buah tangannya sendiri. Yang itu dia bisa Tuhan sendiri yang bentuk kita, yang ngerakit kita lah, Tuhan sendiri dengan tangannya sendiri. Sejak kapan? Sedari kita dalam kandungan, sesuai saya tadi, Kapan Tuhan? udah mulai menolong Anda dari dalam kandungan juga. Bagaimana ya, dia dibesarkan di kandungan dengan Lu gede di kandungan. Ngomong saya anak jidat ini nggak berfirman Tuhan nih ke counternya. bagaimana Medis ini. Gede bagaimana dari kandungan. Apa Gede di Tuhan luar kandungan. mulai menolong Anda. Bagaimananya ya seringlah Tuhan menolong di dalam kehidupan. Kan gak ditanya sesering apa kan? Atau berapa kali? Pertanyaan gitu. Bagaimana Bagaimana? Tuhan ngeberkati, menolong kita kalau lagi kesusahan, lagi kesedihan, lagi pusing, Tuhan hadir gitu. Ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu? Hidup kita bagi kemuliaan Dia. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu? Kan dalam kurung ini sebenarnya udah jawabannya. Segala sesuatunya ya hidup kita. Semua yang Enggak di situ yang dimaksud hidup kita bagi kemuliaan Dia berarti Pak gitu bacanya. Apa yang dimaksud dengan segala hidup kita? Iya, apa yang dimaksud dengan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan tuh? Ya hidup. Nah, itu kayak Manuel beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu apa maksudnya? Ya segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan ya, buat kemuliaan nama Tuhan, bro. Emang Tuhan nggak mulia? Jadi muliain pakai hidup kita. Enggak. Terus? Ya itu kan pilihan, balik lagi. Lu mau atau enggaknya. Ya, jadi apa yang dimaksud? Berarti jawabannya adalah Ya apa yang kita lakukan sesuai sama perintahnya Tuhan lah, sesuai sama ketetapannya Tuhan. Dari situ Tuhan ya itulah cara kita untuk memuliakan Tuhan. enggak, ini bukan soal caranya. Kalau caranya itu kan banyak. Enggak ngomongin bentuk. Kalau ngomongin bentuk kan berarti orang yang enggak ke gereja ngomongin Tuhan. Atau orang yang enggak itu betul kok, tadi lu tinggal rapiin aja kalimatnya kayak beri kemuliaan buat Tuhan. Lu respon aja pertanyaan gua, emang Tuhan enggak mulia mesti dikasih kemuliaan? Bagi kemuliaan Dia. Bagi itu kan bukan untuk, beda. Makanya tadi jawabannya kehidupan lu untuk kemuliaan Tuhan atau bagi kemuliaan Tuhan? Bagi kemuliaan Tuhan. Nah, bagi itu artinya apa sih? Bagian tadi jawaban lu, pilihan lu untuk membuat hidup lu bagi kemuliaan Dia. Jadi apapun yang ngelakuin itu lu memilih untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mau orang bilang apapun yang nggak ada bentuknya, semua cara halal. Semua cara halal. Semua cara lu untuk serupa dan segambar dengan Tuhan itu halal. Ini buat kemuliaan Dia. Mau nggak lagi gereja, mau nggak lagi apa. Jadi apa yang dimaksud dengan bagi hidup lu bagi kemuliaan lu? Jadi hidup lu itu yang nggak. Kenapa lu? Pegel lagi wah, lanjut bang. Hidup lu tuh mesti buat kemuliaan Dia. Nah, ngomong berarti yang mesti dikonsentrasikan kemuliaan Tuhan ini. Ada nggak yang catat di kemuliaan Tuhan? Ada nggak yang kotor? Ada nggak yang gelap? Ada nggak yang dosa? Ada nggak yang apa? Nah, artinya bukan lu dimuliakan atau lu harus mulia kudus juga, enggak. Artinya apa yang dimaksud hidup lu bagi kemuliaan Tuhan itu, waktu ditanya tujuan lu tuh buat apa sih, balik lagi ke yang tadi, lu kuliah buat apa sih, ya kan, bagi siapa, ini semua berhubungan nih, buat siapa sih, waktu lu buat siapa sih, kalau lu udah ada si posisi top manager sekarang nih buat siapa sih, ya jawablah ini bukan buat gua kok. Terus jawaban orang kan, lu ngelakuin siapa, buat keluarga gua. Jawaban para orang-orang hebat kan untuk keluarga nomor satu, buat orang tua. Lu enggak, nomor satunya apa? Buat Tuhan jawabannya. Kayak jawabannya gini, keren gak sih? Gue tuh
punya bayangan kita semua, nggak gua ya, gua yang bareng gua, kita semua yang satu guru namanya Tuhan Yesus itu. Kita tuh kalau ngejawab orang, lu kerjanya apa tuh? Oh, gua anak Tuhan tapi sambil tour guide. Profesi awal bukan tour guide, anak Tuhan. Profesi lu apa, Pak? Oh, gua anak Tuhan Yesus tapi ya sambil lah jadi dokter. Gitu. Buat siapa? Tuhan yang dimuliain gitu loh. Jadi Tuhan yang disebut, buat apa sih kayak gitu. Orang lu apa kerjanya sekarang? Oh, gua anak Tuhan Yesus cuma sambil jadi gubernur. Nyambil jadinya. Bukan gubernur yang utama gitu utama. Gua apa? Oh, gua pengacara. Oh, gua jaksa. Gua anak Tuhan tapi ya nyambil lah, gua disuruh Tuhan jadi jaksa nih. Jadi bukan sesuatu yang kayak gue bukan jaksa buat kemuliaan Tuhan, tapi lu anak Tuhan pakainya jaksa gitu loh. Jangan dibalik. Jadi lebih ringan kan ngantuknya gitu loh. Jadi gue anak Tuhan Yesus nih tapi sambil ngojek lah. Tapi ngojek lu tuh, gue anak Tuhan Yesus nih ya sambil gorengan lah ya. Tukang gorengan banyak, kayak tadi jaksa banyak, lawyer banyak, pengacara banyak, tapi yang anak Tuhan nih beda gitu loh. Jaksanya yang karismatik gitu loh kalau bahasa gue. Oh, gue tour guide-nya, ya gue tour guide tapi gue karismatik. Karismatik itu bukan artinya ajaran ya, bukan artinya aliran, tapi gorengan lu beda nih tuh jadi tukang gorengan lain. Nah, terserah ada makna ini gimana, intinya beda gitu. Hakim banyak, tapi hakim yang sambil beritain Injil buat lagi kerja, ya lu doang gitu. Anak Tuhan ngambil begal gitu, terus kayak gitu gimana? Ya itu kan udah jelas. Bagaimana? Begal jiwa ya, yoi. Iya, itulah begal jiwa. Lanjut begal jiwa buat kemuliaan apa? Kalau dulu ada Bang Petrus namanya, kenal gak lu? Petrus dulu dia punya Facebook namanya Bajak Hati. Bajak itu gue diceritain Bang pas deh. Diceritain siapa? Diceritain Bang Petrus. Gue ke rumahnya kan, diceritain lagi percintaannya dia. Waktu sebelum paskanya CP6 yang di panti, mau kan ke situ. Cerita lah soal percintaan. Soal dulu nih dari gimana pondok di dulu Cijantung. Di mana itu, di mana? Di rumahnya. Di rumah diceritain Bang. Dulu gue juga demen sama anak ini, dikasih tau lah sama Kak Asti gimana ketemunya. Dia tuh cerita lo sama dia lah. Nah jadi gitu Pak, kalau dibilang kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan itu yaitu tadi apapun yang lu kerjain, lu memperuntukannya bagi siapa gitu loh. Bagi diri lu sendiri, keluarga lu, temen lu, nama baik lu, integritas lu. Nggak begitu jawabannya, tapi ya anak Tuhan. Artinya kalau udah anak Tuhan, ya integritasnya implikasi. Jadi bukan nama baik lu yang bikin orang nanya, tapi posisi lu di hadapan Tuhan yang buat nama lu makin baik gitu. Nah, kalau misalnya posisinya kayak gitu, terus tiba-tiba berpuluh-puluh tahun ke depan jatuh gitu, berarti secara nggak langsung juga merusak integritas. Enggak dong, enggak merusak. Ini dong berarti namanya ya apa ya? Citra dari Tuhan itu sendiri berarti ke orang-orang. Implikasinya kan ke situ. Ya itu implikasinya berat. Itu nggak berimplikasi jelas. Kalau hal itu merusak berarti lu sedang mengganti posisi kemuliaan Tuhan namanya. Karena kan posisi lu bisa digantikan dengan orang lain dong yang naik tinggi. Nah enggak. Tuhan nggak bicara buat membuat nama dia masyhur, bener gak? Tuhan nggak bicara kalau gue tiba-tiba jatuh ya dia bisa pakai lu generasi selanjutnya gitu loh. Kalau gue tiba-tiba bagaimana, bener gak? Dia bisa pakai batu lah, itu kayak bahasa kita pertanyaan soal orang-orang kayak apa, orang-orang sentinel, dia nggak bisa cara kalau nggak ada misionaris itu dia bisa pakai air laut kok buat khotbahin mereka, ngerti gak? Jadi persoalannya kalau si pendeta Bang Tommy jatuh atau berarti Tuhan apa jadi mengecilkan nama dia? Ya enggak ada urusan, nama Tuhan udah mulia nih. Dia cuma maki kita doang. Kalau pilihannya maki kita nih. Nah artinya kalau kita tiba-tiba ngerok bukan artinya kita nggak dipakai gitu loh. Karena jawabannya adalah lu pilihnya bagaimana nih. Itu jatuh dan bangkit itu kan sebenarnya kalau pengen dikasih bahasa dewasanya ya, bahasa survivalnya itu pilihan dong. Tapi kan orang bisa salah hitung, bener gak? Situasi waktu, bisa sakit, umur. Kalau tergoda itu kan jatuh, maksudnya itu
survival lah intinya, iya. bertahan hidup gitu loh, gitu. Nah, enggak. Paham. Jadi itu bukan sesuatu yang banyak hal yang bisa bikin jatuh, sekarang aja kan bisa bikin jatuh, tapi pilihan lu buat apa nih jatuh tadi, gitu ya. Banyak orang miskin, banyak orang yang cuma jualan tiap bulan minus istilahnya, tapi dia tetap hidup. Bukan artinya, justru bukti dia bisa tetap bertahan adalah di setiap minus, setiap apa Tapi masih bisa bertahan, masih bisa datang gereja gitu loh. Itu tinggal cara gini loh, tinggal cara ngebalikin lagi situasinya. Gua kemarin bulan-bulan ini semenjak tahu nyokap perlu tindakan medis, gue tuh mikir banget, kuasa Tuhan tuh bisa jadi firman Tuhan ya, bukan kuasa Tuhan, firman Tuhan bener-bener Alkitab nih, Injil itu jadi pembalik keadaan, Pak. Pembalik keadaan, bener-bener pembalik keadaan. Makan di Kolose dibilang berbaju zirahkan kebenaran, berketompokan keselamatan. Itu tuh pembalik keadaan gitu loh. Words, kita harus ngomongin words firman Tuhan itu tuh bakal ngembaliin keadaan lu gitu loh. Nah misalkan, makanya penting buat gue nggak pinter ngomong, tapi penting banget belajar ngomong, tapi bukan belajar ngomong yang baik, bukan belajar ngomong yang positif, tapi ngomongin firman Tuhan waktu kondisi kayak misalkan opung lu, ya benar situasinya emang hopeless banget, sama-sama tahu lah gimana berusaha polisi tahu, tapi gimana caranya tuh, gimana ya nyari celah bisa berharapnya gitu loh. Kayak tadi, wah mikirnya berharap aja jadi kayak tadi, makanya di saat itu gue masih bisa berpikir celahnya gimana ya, gitu loh. Udahlah, namanya berserah kayak tadi Pak, gue ngasih tahu caranya itu berserah tuh gitu, udahlah. Bukan moga-moga Tuhan pakai siapa di orang polisi yang pengen apa gitu loh, nyari celah buat naikin nama dia, buat jadi sampel gitu loh, harap lah gitu maksud gua. Tapi udah jelas kan, kalau dari sisi jam terbang kantor lu udah jelas yang main perbankan, udah nggak ada cara lagi, tulang lu udah jelas nggak ada masalah. Tapi kita tuh kayak mikirnya gini, iya kita juga nggak berharap sama polisinya kok, berarti sama Tuhan yang ngegerakin mereka semua tuh, satu instansi, satu institusi kan semua. Nggak ada yang bisa berharap masalah kayak gitu, bener gak? Betul. Nggak ada yang bisa berharap. Kayak misalkan nih opung boru bukan perlu biaya mungkin ya, perlu akomodasi selama perawatan sakit ya. Kalau sakitnya mungkin kayak entah di cover entah apa gitu ya. Tapi buat akomodasinya perawatan ya guys sih, buat akses perawatannya kayak gitu, nutrisinya. Nah maksud gua gimana ya caranya? Itu tadi berharapnya ya ke Tuhan ya. Udah, itu yang disebut itu yang dibilang berserah, nggak mati pengharapan, tapi udah apapun yang terjadi percaya Tuhan yang pegang kendali, tapi sambil mikir yang bener Pak. Mikir yang bener itu bukan hopeless tadi itu loh. Waktu gue sakit gitu ya, nggak positif, firman Tuhan itu pembalik keadaan Pak. Gue nggak ngerti cara bicaranya, tapi yang jelas firman Tuhan pembalik keadaan soal yang kehilangan 10 diganti 20 berkali-kali lipat. Nah maksud gue nggak tahu, gue nggak nyebutin cara gimana, tapi gimana ya supaya tuh ya kalau hal ini nggak selesai, berarti entah lewat cucu-cucunya opungnya, entah lewat anaknya, entah lewat berkat ke anaknya, emak lu, maksud gue banyak nggak habis cara. Kita habis cara nih, gue mentok nih, lu mentok, tante lu mentok, udah hopeless banget. Dia orang yang ngerti banget lah, orang perbankan yang bermain di urusan kasus kan istilahnya kan, bukan teller, bukan apa. Ada teller tahu? Teller tante lu. Teller. Ya seenggaknya tahu lah berarti informasi kayak gitu. Kayak gue admin tahu lah masalah sebenarnya tanah, sekalipun gue nggak turun ke lapangan, tapi gue tahu nih mafia di mana kayak gitu, tahu informasi sekalipun nggak megang langsung berarti kan. Tante lu nggak ngurusin langsung, tapi tahu nih bakal mentok di mana nih, bakal masalah di mana, jalannya kira-kira sampai mana. Tapi maksudnya kayak tetap nggak ada gigi mundur. Waktu kita tahu kebenaran firman Tuhan, sangat naik. Balik lagi Mat, jawaban lu tuh pinter banget tadi. Kayak misalkan pas pertanyaannya adalah apa ini tadi, bagaimana untuk kemuliaan Tuhan, itu tuh pilihan. Posisi lu yang sekarang masih kuliah, pilihan Tuhan nih, lu bakal terima hikmat yang jauh lebih banyak daripada orang yang lagi lu sekarang ngebela hukum gitu loh. Lu akan banyak terima hal yang tanpa lu pegang itu kasus, lu bisa ngeliat harusnya begini nih, nanti gua kalau ketemu kasus ini gini. Orang-orang yang sedang sebenarnya yang hukum kita kan sebenarnya kebaca ya. Mereka orang yang ngerti tahu dong masalahnya, tapi nggak berani aja karena takut hilang jabatan. Gak usah jauh-jauh jaksa yang muda aja yang bersuara karena
fasilitas kantornya dipakai Iya. sama cewek, tau kan lu kasusnya? Iya, Malah si dia di siapa Jovi ya? Siapa iya, ya? cewek itu sebenarnya rekannya dia, cuma punya koneksi aja ke mungkin ani-ani kali ya, Iya. Pak dia ya, entah pemain sama jaksa yang lebih tinggi pangkatnya. Dia yang make kan Iya, mobilnya, tahu itu. bersuara hal yang berinstansinya. Nah nanti tuh maksud gua, kita tuh punya power kalau punya firman Tuhan ya, balik lagi firman Tuhan, punya power buat nyari lebih cerdik lah dari si orang ini. Iya. Dia tahu yang bener nih, tapi dia nggak cerdik gitu loh. Kayak Ahok tahu cerdik dia, cuma sempet jatuh aja gelagatnya, ya itu tadi karena musuh iblis ini Banyak yang intimidasi gitu ya Mas. intimidasi semua banyak gitu loh. Tapi itu juga Bang yang sebenarnya lagi gue pikirin. Kalau bener atau lurus banget nih, lurus banget nggak kepake gak sih mau di sektor apapun gitu? Itu tadi yang bilang lu mesti lurus banget tuh siapa? Kenapa? Lurusnya itu dalam hal yang penting tidak berdosa, Pak. Selama lu tidak dosa, makanya lu dosa itu bukan soal nonton porno, nonton hal yang tidak baik, ngomong anjing, bayi bangsat, berzina, enggak. Dosa itu keluar dari hamartia kan, keluar dari targetnya Tuhan. Nah, selama lu pengen ke targetnya Tuhan, bukan artinya lu melakukan segala cara, tapi lu akan, kalau Mazmur 91 bilang dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Lu akan satu kereta nih sama orang-orang, entah politisi, entah pengusaha yang kaya-kaya, lu akan jadi rekannya dia buat jaga orang hukumnya perusahaan istilah gitu ya. Tapi lu nggak nggak menjadi jelek di situ, tau lu. Kalau istilahnya Bang Edu, Edu tuh bilang gini, ya kita bisa berdampingan dengan para mafia tapi bukan jadi mafia. Maksudnya adalah rampasan harsi mafia ini, mereka yang rampas tapi hasil rampasan buat kita. Dia bisa jadi jatuh sakit, entah kehilangan, entah apa, kita yang makan buahnya. Firman Tuhan bilang kita harta bangsa-bangsa yang ada kita. Bangsa-bangsa punya harta apa sih? Kan banyak banget. Tapi itu bukan buat kemuliaan Tuhan, bukan kan? Tapi kita dapat. Nah, itu artinya apa? Nah terus kalau begitu bukannya jatuhnya dosa juga gitu, misalnya Yang ikutan gitu. dosa. Misalnya nih, kita tahu nih atasan kita misalnya pimpinan nggak benar, terus kita ikut alurnya aja gitu maksudnya. Ikut alurnya, nah itu tadi cermat, lu harus tahu ikutnya sampai mana. Lu ikut tuh dalam hal apa? Lu staff misalnya, lu ikutnya sampai mana? Lu udah tahu nih, lu sedang disuruh bikin satu dokumen yang lu mainan nih, bancakan pimpinan lu nih. Iya. Gampangnya gimana ya? Gubernur, sekda atau wali kota udah tahu nih dia rekanan sama mafia, udah bikinin aja izinnya, keluarin izinnya. Lu kepala dinas, nih gubernur nih, kepala dinas kan ngeluarin izin dong. Udah bikin aja. Lu masa tolak? Lu udah nggak tahu nih izinnya nggak beres. Karena janji politik, bener gak? Enggak dong, itu merusak lingkungan misalnya. Tapi lu masa nggak kerjain? Tapi masa udah dosa? Enggak, Pak. Itu arahnya ke bagaimana firman Tuhan bilang, kita tuh harus hati-hati, makanya penting. Dan Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memberikan kamu. Kalau kita taunya cuma sedikit firman Tuhan, kita nggak bisa nyari celah buat ngambil keuntungan, Pak. Bukan artinya ngambil keuntungan dari firman Tuhan ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, firman Tuhan itu. Nah terus kalau misalnya kayak gitu gue disuruh tanda tangan, terus gue dikasih duit juga, menurut lo terima atau enggak? Maksudnya? Misalnya nih, kan mainan mafia ya, gubernur gitu atau sama bupati gitu. Terus kalau kepala dinasnya nih tanda tangan, dia kan ngerjain apa bagian dia aja gitu, job desknya dia kan disuruh, terus dia dapat duit juga nih, aliran dana. Dia tahu lah dana itu dari mana kan. Terus kayak gitu diterima atau enggak? Gua nggak tahu karena gua nggak ada di situasi itu, tapi kalau Ahok pernah bilang nih, diambil pemberian tapi nggak dipakai, ditaruh di laci dia, nggak dibawa pulang. Itu butuh. Kalau dibawa pulang dosa atau enggak? Ini bukan soal dosa atau enggak dosa, Pak. Ini soal bagaimana lu berhikmat aja buat melihat situasi itu. Nah, terus kalau di posisi kayak gitu gimana bang? Baiknya ya udah, bukan soal terima atau terima, tapi bagaimana lu bisa tahu kalau emang lu bisa tanya Tuhan ini duitnya gua kemanain, Tuhan gua tanda tangan sebagaimana ya, semua perlu pakai tanya Tuhan.
Itu yang dibilang bagi kemuliaan Tuhan. Susah nggak sih? Kok jadinya susah ya bang ya jadi anak Tuhan, apa mesti Tuhan? Kagak susah. Hikmat Tuhan itu Pak, gue tahu hikmat Tuhan itu akan kayak gini loh, lu tuh bakal dikasih tau, lu tuh punya alasan sendiri yang orang lain kok lu ikutan sih Pak, padahal enggak, sebenarnya enggak, lu yang tahu antara lu sama Tuhan. Iya. Gitu loh. Belakangan ini gue mikirnya gini bang. Setelah gue pikir-pikir ya, nanti semester 4, semester 5 gue join partai ya. Apa join aja? Kan gue join partai, coba ikut ke politik. Tapi kan tahu nih politik kotor. Politik kotor. Albert juga tuh. Apa? Albert juga. Bukan kotor lah. Disuruh kerja. Soal kepentingan lah. Politik kan kepentingan ya maksudnya. Nah, ketika gue terjun, misalnya ya cari-cari muka, tau lah gimana politik ya, cari muka naikin kayak gitu ya bang biasanya ya. Ketika gue lagi mikir kayak, gue mikirnya kayak gini bang, pejabat kita ini rakyat merasa disusahkan banget nih sama pejabat. Tapi kalau kita mau coba masuk ke dalamnya buat benerin kan nggak bisa maksudnya. Untuk Ahok lah contohnya, udah sebener itu udah lurus lah dia lurus, tapi jatuh gitu. Nah maksudnya itu tuh nggak bisa, udah lingkaran setan aja. Apa perlu aja kita masuk sekalian daripada hidup susah-susah, mending ikutin apa yang mereka lakuin aja gak sih? Nah Ya bisa, itu pilihan Pak. Tapi lagi-lagi nih, prinsipnya adalah setiap orang yang melakukan, lu mesti punya komunikasi sama Tuhan. Prinsipnya adalah yang melakukan itu buat kemuliaan atau Tuhan atau enggak. Tandanya apa sih bang? Pertanyaan gitu dong, tandanya apa sih yang gue lakukan itu betul Tuhan atau enggak? Ya tandanya adalah ketika lu melakukannya, lu ada kedamaian di situ. Kalau lu nggak ngerasa damai, hal yang baik sekalipun lu buat gereja, kalau nggak ngerasa damai, nggak usah kasih ke gereja. Tuh ekstrim ya gue bilang. Lu pemuritan PA, kalau lu nggak ngerasa damai di situ, jangan pemuritan. tapi kan ada hal jahat, hal yang ya inilah ngaco, tapi kita ngerasa damai. Ada aja gak sih yang kayak gitu? Banyak. Kita ngerasa Nah, damai, damainya itu damai tapi nggak sejahtera. Lu dapat damai dari Tuhan tuh damai sejahtera. Sejahtera itu artinya gini, sejahtera itu artinya lu tuh nggak merasa beban. Kelihatan kok Pat, kelihatan kok hasilnya apa. Itu tuh feel-nya tuh akan dikasih sendiri nanti. Lu bakal nge-feel sendiri bagaimana lu melakukannya ini. Beda banget dah. Lu mesti ngerasa sendiri. Maksud gue bisa ngejawab tuh karena yang ngelakuin mesti buat Tuhan atau enggak. Gitu loh. Lu jangan lu efeknya adalah tanda itu buat kemuliaan Tuhan atau enggak tuh lu ngelakuinnya punya damai sejahtera atau enggak gitu. Kalau orang jahat, mafia, bandar narkoba atau orang jahat lah, abis dia itu jahat nih, dia ngumpulin duitnya pundi-pundi uangnya, tapi dia sumbangin, ya udah damai gak? Nggak tahu kalau kayak gitu. Bukan damai, itu jadi pembenaran dia buat kalau damai, tandanya damai sejahtera, hal jahat dia harusnya bersih gak? Firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak biasanya yang baik. Nah, jadinya pergaulan yang baik, kalau dia ngelakuin yang baik, kalau dia ngerasain damai sejahtera, dia bakal stop gak jadi mafianya? Enggak. Ya harusnya stop dong. Kan dia merasa damai sejahtera di sini. Iya. Firman Tuhan datang dari hal yang jahat atau dari yang baik? Hal yang baik kan, dengan kabar baik nih, Injil kabar baik. Itu semua tuh akan pelan-pelan. Semua akan kayaknya yang mau lakuin ini kayaknya nggak gini deh. Kok gue nggak damai sejahtera ya? Intinya setiap apa yang ngelakuin, kalau lu merasa damai sejahtera, udah itu dari Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya gitu loh. Lu mau melakukan mujizat banyak, tapi kalau lu nggak damai sejahtera, bukan dari Tuhan udah intinya. Kalau makanya gue nggak sembarangan untuk sharing, bercerita apa yang gue ketahui, karena nggak semua orang tuh perlu Pak. Gue nggak kayak orang nih, ada konten yang bilang gue nggak tahu kalian ini butuh apa enggak, tapi gue menyampaikan sesuatu teman-teman begini boleh itu sah, tapi gue enggak. Firman Tuhan tuh terlalu murah buat hal-hal yang sembarangan untuk kita
share artinya apa? Ketika itu sembarangan dan memenuhi media sosial, lu jadi gampang nyekrol tuh. Tahu nih gue rohani kok ini. Scroll karena nggak lahir dari kehausan. Beda Pak. Sekarang gue tanya, banyak nggak konten-konten rohani? Tapi orang pada beres. Ada yang beres, ada, kita nggak bisa pungkiri. Tapi buat diri gue sendiri, diri lu sendiri, lu ngerasa nggak? Tuh maksud gue. Artinya perlu nggak? Tergantung. Itu tadi. Kalau orang yang lu kasihi itu nggak haus, bisa nggak lu ngasih? Nggak bisa Pak. Makanya kasih Tuhan tuh jangan kita taruh terlalu murah. Tapi kan itu harus tetap dibagiin Bang. Ya yang bilang nggak bagiin siapa? Gue tetap penginjilan kok. Gue tetap sharing kok, bukan sharing di Bleskom atau di mana, tetap ngasih tahu hal yang kalau gue berani untuk bilang gue Kristen, gue Tuhan yang gue sembah Tuhan Yesus, gue tetap berani speak up untuk Tom Kristen itu bagaimana begini. Tapi teman gue yang lain begini, nggak tahu sih buat yang gue tahu Alkitab nulisnya begini, tanya temen lu mau tahu dari mana, katanya dari pendeta dia. Nah pendeta dia dari Alkitab apa bukan? Intinya Alkitab nih gitu loh. Jadi maksud gue adalah kalau lu ngerasa damai sejahtera untuk melakukannya, itu nyaman banget Pak. Iya. Itu damai sejahtera. Jadi maksudnya mau lu di politik, Tuhan nggak pakai politik, tapi gimana politik itu buat kemuliaan Tuhan, itu face to face gitu. Itu nggak bisa dijadiin hal yang hal yang boleh nggak boleh. Nah nggak bisa Pak. Yang namanya bagi kemuliaan Tuhan itu bukan boleh nggak boleh, dosa nggak dosa, sah atau nggak sah, nggak bisa. Tapi mau nggak mau. Betul, mau nggak mau, betul. Sekarang pertanyaan gua nih, ke gereja hari Minggu, bener gak? Bener. Nah, terus ada nggak orang yang ke gereja? Ada. Kenapa? Tergantung alasan. Sakit, males. Nah, ada alasan, ada mau nggak mau kan? Iya. Jadi motif dibalik lu melakukannya itu loh Pak. Nah kayak misal, jadi motif lu melakukan tanda tangan itu, kontrak itu, atau lu terpaksa terlibat itu, artinya gini, kalau Tuhan ngasih lu jangan tanda tangan, hati lu akan digerakkan Pak. Firman Tuhan ini hidup, Ibrani 4:12, sebab firman Tuhan hidup, kuat dan tajam dari pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai menusuk tubuh, jiwa, roh, sumsum, tulang, tetelan itu, ia masuk membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Artinya kalau lu rasa lu nggak tanggung jawab, lu rasain nggak beres sama tangan, pasti stop. Lu nggak tanda tangan, saya nggak bisa Pak tanda tangan ini. Udah, ya udah Pak, kamu saya pecat kayak gini, terima. Oke pecat, udah selesai karir lu. Enggak, Tuhan punya cara lain buat lu tempatin lain, nggak? Iya. Nangkep gak maksud gue? Jadi berarti artinya apa? Tuhan punya banyak cara. Arti kalau kita sama Tuhan, kesempatan selalu ada. Kalau buat anak Tuhan nih, buat kita, nggak ada yang namanya kesempatan nggak datang 2 kali, itu nggak ada. Kesempatan ada lagi. Iya. Itu maksud gue. Ini gue bukan lagi gue lagi nggak ngomong ngebagus. Gue lagi ya. Gue nggak tahu kenapa gue lagi seneng banget sama kalimat gue. Gue lagi nggak bagus-bagusin Alkitab kok. Gue nggak lagi bagus-bagusin karena itu yang gue alami. Nggak lagi bagus-bagusin agama Kristen, nggak lagi bagus-bagusin Alkitab, firman Tuhan, enggak begitu jadinya. Waktu lu Pak saya nggak bisa, udah padahal lu lagi satu level lagi, lu akan dikasih, lu tahu nih jenjangnya nih. Iya. Kepangkatan satu level lagi, tapi lu terpaksa langsung down lagi, turun. Udah karena keputusan besar kan akhirnya. Iya. Lu udah bagus, lu udah coba meniti karir dari oke, dengan tahapan-tahapan prosesnya jujur, tiba-tiba satu waktu dapat nih kesempatan satu langkah lagi, tapi di saat itu juga lu disuruh untuk nggak usah jauh-jauh nih Pat, nggak usah jauh-jauh. Ini biasanya orang perbankan, orang-orang di swasta, di negeri juga sih, di negeri nggak jarang, negeri biasanya karena pakai seleksi atau lelang jabatan. Oke, kita habis proyek besar, atau ke klub, LC, karaoke, bos para mafia nih Pak, untuk salah satu tanda buat ngasih kepercayaan apa? Lu nerima apa yang gua kasih dengan cara gua kasih lu cewek, lu pakai atau enggak? Tuh sering dong lu dengernya. Iya. Bener.
Kalau lu nggak, bukan artinya gue ngejatuhin lu, enggak, gue pengen tahu lu asik apa orangnya, cuma gitu doang Pat. Lu bayangin tolok ukur orang dunia nih buat gue tahu lu mau jadi, lu pengen gue kasih jabatan bagus. Semua tanda tangan perjanjian jahat di dunia lu pikir di meja ruangan kerja? Enggak Pat, iya gak sih? Semua di klub malam, Iya, di luar lah ya. pertemuan kantor, bener gak? Bener ya? Iya. Pertemuan politik emang di kantor-kantor partainya, di PC DPD nya ada, di pantai, di ngerti gak lu? Paham. Buat apa ya itu tadi? Gua nggak bilang lu ya sama-sama ngerti, enggak Pat, itu yang terjadi nih Pat. Dunia ini sedang ngasih tahu cara lu nih Pat. Lu udah tahu nih sekarang kan cara untuk jenjang karir lu banyak, lu akan ketemu sama hal yang menseleksi lu bukan untuk menjatuhin lu nih, pimpinan lu nih, tapi buat ngasih tahu lu bisa nggak nih, asik orangnya. Di militer juga kalau mau naik jabatan lu bisa nggak gua suruh orang-orang jadi dari prajurit deh. Emang rata-rata mereka misi kemanusiaan karena kebutuhan negara? Enggak, rata-rata kebutuhan pimpinan kan, kita satu bintang dua, menyingkirin orang-orang yang pengen disingkirin kan. Iya. Bener gak? Supaya naik sih katanya. Lihat nih kita gua rekam. Bener gak? Itulah dunia 14 tahun. Tapi tadi waktu lu tanya, lu akan damai sejahtera, tanya Tuhan. Kalau lu nggak, Pak saya nggak bisa jalanin. Oh ya udah, resikonya lu nggak naik jabatan atau lu jatuh. Iya, atau lu pecat ya. rotasi atau paling parah pecat. Artinya kalau pecat kan berarti lu biasanya sih emang bukan dipecat, rotasi atau karir lu mentok, stuck gitu loh. Iya. Di situ aja, iya. Di situ atau dibuang ke daerah lain, yang daerah yang bikin lu nggak maju karirnya. Karena apa? Karena lu udah tahu niat jahatnya kan, dibuang, disingkirin kan. Tapi nggak apa-apa Pak, bener gak? Karena tadi Tuhan bilang ya udah sih, kalau emang nggak bisa pakai cara yang lain, Tuhan nggak bisa akal Pak. Gua mungkin nggak bisa akal, orang tua lo bisa akal, mungkin nanti istri lo bisa akal gitu, nggak bisa ngasih lo. Atau istri lo bisa, kalau istri lo bukan yang dekat sama Tuhan, mungkin kayak ya udahlah Pak, ambil aja itu aja gini loh. Padahal lu konsultasi, diskusi sama istri lu tuh pulang buat ngasih, entah sekagak-kagaknya ngasih ketenangan dan sejahtera gitu loh. Tapi istri lu ngasih ketenangan yang, Pak anak kita lagi butuh ini Pak, ngerti gak? Udahlah Pak, tapi Papa lihat dulu sih anak tonggo itu kan buat karir. Banyak loh istri-istri begitu, bener gak Pak? Tapi lagi-lagi waktu lu udah kenal kebenaran firman Tuhan, dia akan ngasih tahu lu bahwa udah tenang aja semuanya. Makanya tadi Pak, gue itu berangkat dari motivasi waktu sakit, berangkat berobatnya ini untuk apa, misalkan untuk tahu penyakitnya. Kalau tahu penyakitnya gue jadi makin down atau apa. Makanya itulah yang dipakai sama si Musa waktu lawan bangsa Gad, GAT. Dia bilang gini, Tuhan jangan suruh gue maju tuh lawan kalau nggak Tuhan menyertai gue. Artinya apa? Bareng sama Tuhan. Nah, itu tadi Pak, jangan suruh gua tanda tangan nih kalau Tuhan nggak menyertai gua. Yang di depan gua ini mafia nih, brengsek nih, gitu loh. Yosua pakai hal yang sama kan. Musa udah Tuhan udah ngomong 3-4 kali janganlah apa tuh di Yosua, dibilang udah 3 kali diperingatin, tapi Yosua bilang artinya gitu, dia udah tahu nih yang di depan dia nih parah-parah gitu loh. Tapi jangan, lu bayangin Musa manusia nyuruh Tuhan jangan suruh gue maju kalau Tuhan gak nyuruh gue. Bagaimana caranya itu bangsa kalau tahu? Bagaimana caranya bangsa itu tahu kalau gue disertai Tuhan, kalau Tuhan gak menyertai gue? Wah, gitu. Jadi tandanya bagi kemuliaan Tuhan itu tadi. Gue nggak ngomongin bentuk Pat, makanya gue ya kalau lu nggak pemuridan, kita udah sampai di ini kan SOME, School of Ministry. Pelayanan itu mesti tampat. Lu damai sejahtera nggak ngelakuinnya? Itu masalah. Kalau nggak merasa damai sejahtera, jangan dipaksa. Jangan yang ya itu tadi, perlu yang namanya nggak pelayanan juga Nggak apa-apa. nggak ada masalah. Karena kuliah yang bener, nilai yang bener itu pelayanan lu gitu. Jadi anak yang bener, jadi cucu yang bener, ngurusin keluarga itu pelayanan lu. Jadi abang yang bener, ngurus itu pelayanan lu gitu. Enggak yang selama damai sejahtera ini. Bukan artinya pembenaran enggak pelayanan ke gereja. Emang begitu situasinya. Emang begitu standarnya, itu bukan standar bentuk. Nyanyi deh nyembah Tuhan kayak misalnya kali ini bilang kemarin waktu meeting GHD kan, kalau lu perhatiin.
kan pertama Bang Posma yang bicara, lalu si Kak Estina yang ngasih games, yang pengantar, lalu Bang Edi, lalu Kak Leni. Nah pas kali itu kan kita harus terbuka teman-teman oleh gereja luar, keberhasilan gereja luar. Maksudnya gue tahu arahnya kolaborasi, lintas denominasi, bagus. Tapi kalau dibilang keberhasilan gereja, wah mesti hati-hati men. Indikator keberhasilan gereja apa sih? Iya. Lomba-lomba banyak-banyakan jemaat. Itu tadi apa? Indikator apa? Jumlah jemaat kah? Bangunan yang paling gede kah? Nilai perpuluhan anggaran gereja kah? Atau kedewasaan rohani cara pikir jemaatnya nih? Iya. Gitu loh. Bukan artinya GKD yang cuma PA GKD artinya GKD berhasil. Ngerti ya? Bukan artinya GPC. Enggak, indikatornya ini apa? Indikatornya adalah memang tanda-tandanya itu udah jelas. Biasanya jemaatnya damai sejahtera, saling tolong menolong dalam kesatuan kan, kesatuan tubuh sehati sepikir itu yang bagaimana. Makanya gue sempat ada satu sehati sepikir itu bagaimana ya, sehati sepikir gimana sih sehati sepikir. Gue sehati sepikir itu kayak misalnya gue punya pikiran, gue kalau sakit pasti gue paksa, selama gue nggak lumpuh gue paksa gue ke gereja. Tapi ada orang, kok dipaksa tuh namanya sakit, istirahat di rumah. Enggak, dateng gue ke gereja. Kenapa? Karena di gereja gue denger firman Tuhan, gue diajarin di buku PA ibadah korporat ibadah bersama. Kuasa yang berbeda didapetin ketika kita ibadah bareng, bukan ibadah sendiri. Maksudnya saat speaker ini bagaimana? Ini kan mesti firman Tuhan balik lagi, bukan karena boleh nggak boleh. Dan gue juga nggak menyalahkan dia untuk, gue nggak komentarin gitu loh. Lu yang sakit nggak, ya udah istirahat aja di rumah. Tapi sayang banget kalau itu jadi alasan ke gereja sakit. Balik lagi jawaban lu tuh penting banget Pak. Itu tuh perlu digarisbawahi, hal yang baik dan yang buruk itu yang datang ke hidup kita itu karena pilihan lu, tahu. Mau lu pelayanan, mau lu gereja nggak bisa. Gua nggak gereja, lu gereja atau gua gereja, lu nggak bisa. Kalau lu begini sih, kalau begini nggak bisa. Lu perlu punya jawaban, alasan. Itulah yang bikin lu dan gua nggak terombang-ambing mau siapapun yang bilang. Jadi berhadapan dengan siapapun karena punya itu akan bikin kedewasaan lo nanti di dunia kerja, di politik. Lo gak akan terombang sama bentuk, gak dimainin sama bentuk lo sama gereja, gak apa. Kayak waktu Bang Posma di ibadah lagi, di ibadah meeting prayer bilang ngomongin soal pernah ada Agatha dan Daniel, ngomongin Agatha dan Daniel kan yang udah gak sama-sama karena bekerja. Maksud gua kenapa sih bisa dibahas emang salah? Maksud gua kenapa gitu loh, artinya apa salah? Maksud gua kenapa itu perlu disampaikan hal yang kayak gitu loh? Persoalan di mana? Mungkin gue tahu arahnya Bang Posma itu ada waktu. Emang ada waktu, tapi gitu maksudnya. Iya, emang ada waktu. Bukan Bang Posma tuh nge-highlightnya di firman Tuhan, saya ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk bernyanyi, ada waktu untuk berbahagia, ada waktu untuk berduka gitu-gitu lah. Tapi maksud gue itu nggak memotivasi sama sekali gitu loh Pak. Nggak memotivasi. Itu tuh bahasa dibagiin bukan buat ke semua, ke anak PA dia oke, kayak gue ngasih tau lu nih, kita nih kayak bahasa gue kan lu, kita nggak akan tahu Pak di belas kondisi kayak gitu. Lu bisa 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, tapi jangan di situ. Lu akan banyak yang kerjain, karena Tuhan tuh bukan karena ada kata-kata bagus gitu dari Raditya Dika, bukan karena lu nyaman di situ artinya itu tempat aman. Nah, ngerti gak lu? Bukan karena Iskit adalah tempat yang nyaman buat gue, itu adalah tempat yang aman. Mantap banget. Gue rasa itu lahir bukan dari firman Tuhan, tapi gue rasa kayak bener banget. Bukan karena dia adalah tempat yang nyaman, buat gue adalah tempat yang aman. Gitu. Bukan karena ya intinya buat segala sesuatu yang mau kerjain itu, kalau lu bermulai dari Tuhan, gue mau belajar dong, ini buat lu ya, temenin gue. Wah, powernya beda Pak dari belajar biasa tanpa belajar biasa. Gue doa kalau baca kitab, Tuhan Roh Kudus temenin gue ya baca kitab, gue nggak ngerti nih, kasih tau gue. Udah mau ada suara apa nggak bodo amat, gue baca aja. Gitu. Karena itu Pak, firman Tuhan itu ide makanan. Lu inget gak? 3 hari lalu lu makan apa? 3 hari lalu tuh hari apa? Sekarang hari Kamis, hari Selasa, Senin. Senin ya. Senin makan batagor. Batagor aja. Sama nasi, nggak tahu gue lupa apa. Seminggu lalu. Seminggu
lalu hari Kamis. Gua nggak tahu. Nggak tahu bakal Sama sekali. Nah itu firman Tuhan, kalau makanan jasmani itu buat badan, makanan rohani mau lu ngerti hari itu baca aja, roh lu tetap bertumbuh ya. Iya. Bodoh amat. Tetap kenyang lah kalau Kalau dia makan. bodoh amat, ngerti nggak ngerti. Tapi lagi-lagi jangan puas di ngerti nggak ngerti. Makanya gue minta temen Roh Kudus. Supaya Waktu ngerti. gue nggak banyak nih. Gitu loh. Bantu supaya Roh Kudus itu bantu gue menikmati firman Tuhan ya Pak. Gitu loh. Nah jadi maksud gue kesimpulannya untuk sementara di mana ini? Di tujuan Tuhan terlampau kecil jika kita diciptakan untuk diri sendiri dan keluarga. Tentu maksud Allah jauh lebih besar untuk kita harus memikirkan dia. Ini gue nggak setuju nih sama harus nih, karena Bobotnya ya? segala sesuatu yang harus bobotnya tuh memikirkan dia dan berusaha untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi tadi kalau ya temenan aja lah sama firman Tuhan. Nanti kalau lu nggak tahu itu semua pilihan Pak. Gue ngomong nggak jelas ya? Jelas. Tapi gue beruntung banget pas lu denger pas pertanyaannya ini lu coba deh kayak mungkin lu ngomong sekenanya, tapi maksud gue itu penting banget tau yang soal pilihan. Ya pilihan gue ngelakuin ini buat bisa aja buat integritas gue, nama baik gue gitu loh. Atau Bang Robert pernah punya mental apa yang dia kerjain buat pimpinannya dia. Oh iya. Itu masalah dong buat Iya, nama baik instansi PTSP. Tapi lagi-lagi motivasi sebenarnya harus diberesin buat Tuhan gitu loh, buat Tuhan. Jadi itulah yang dibilang punya misi Pak. Yang gue tutup ya, hidup kita tuh harus punya misi. Enggak lanjut loh. Udah ya ntar kan bisa lanjut yang nah maksud gue itu yang disebut misi. Gue mungkin di guide di Bogor di Gaji Saka, mungkin gue orang Gaji Saka, orang tahu gue dari dulu anak panjat, tapi gue punya misi. Gimana caranya gue ngasih tahu firman Tuhan, gimana caranya ya orang-orang Gaji Saka tahu gue satu-satunya Kristen di situ. Oh iya. Yang kalau bahasa apa tuh naik gunung habis Tom baptis ya siap. Kalau ada apa-apa tahu. Mereka sempet ngasih tahu soal ini nanya dari lahir nanya lah. Gue tahu gue beruntung untuk ditanya emang gini Tom, memang gini, gue temen gue begini, pakai bahasa Sunda kadang. Enggak kok, firman Tuhan jawabnya gitu, dasar Alkitab. Gue ngasih dasar Alkitab. Tapi enggak gini Tom, gini nih. Kalau ada orang yang belum mulai ngotot nih, temen gue sendiri, tapi orang langsung gini Tom, di mana ayatnya, Al-Quran mana, nggak tahu ya. Udah, nah disitulah tempat gue harus baca dulu Al-Quran gue yang bener. Gue bilang gitu, bukan supaya lu debat sama gue, tapi biar ngerti gitu loh. Kita tuh salah men, gue bilang sama yang lain, kita tuh salah waktu kita ngebaca kitab suci kita tuh keliru gitu. Lu mesti baca dulu, gue mesti baca. Kalau enggak lu akan sembarangan nanya ke gue sembarangan gitu, dan lu akan jawab juga sembarangan. Logika kita jadi nggak ada pengantarnya loh. Iya. Pengantar kita, logika kita nggak ada pengantarnya. Nah kenapa Rocky Gerung itu punya bagus, karena dia ada dasarnya nih. Kalaupun dia nggak ngerti bidang keilmuannya, tapi dia tahu masuknya kemana, jawabnya kemana. Karena dia tahu metode-metode yang dipakai ada banyak tuh, sekitar 12 kayak gitu metode-metodenya, supaya kita nggak gini Pak. Kalau di hukum ada namanya salah satu metode ad hominem. Lu pernah dengar gak? Ad hominem itu ini biasa dipakai para orang suka ngeles lah. Kita adu argumen, kita ada masalah nih, ngomongin sesuatu, tapi ternyata lu ngejawabin gua personal gitu. Iya tahu. Personal. Pernah dengar. Itu namanya ad hominem. Istilah debat. Lu nggak menanggapi apa yang lagi kita bahas, tapi lu kamu aja lulusan personal. Ini, kamu pernah ngelakuin ini. Nah itu bukan lagi ngebahas soal rokok ini untuk negara, bukan substansi lagi. Yap, ya. Tahu itu. Jadi setiap yang gua tahu, kalau lu apa yang ngelakuin, gua nggak lagi nyerang personal, enggak. Lu punya jawaban gitu loh. Buat siapa nih? Untuk siapa? Tujuan lu untuk siapa? Gitu.
bukan nyerang personal, jadi siapapun yang ngomong kita nggak diskriminasi sama siapapun. Iya. Cuma kita lebih cermat aja nanggepnya, nih orang bisa gue ajak debat atau enggak, oh ternyata enggak gitu loh. Ini orang bisa dikasih tahu atau enggak ya, oh bisa gitu loh. Ini orang bisa dikasih tahu firman Tuhan atau enggak ya, ini orang haus apa enggak ya, itu Pak. Jadi nggak sembarangan, bukan artinya gue sangat merahasiakan firman Tuhan, enggak. Firman Tuhan itu bisa ngomong sendiri, cuma masalahnya kita harus pelan-pelan. Kalau nggak haus Pak, nggak bisa. Kemarin Bang Deddy, lu kan Bang Deddy ya ibadah kemarin kan? Yang kan? kemarin mah kalian? Oh kalian ini minggu lalu, oh enggak, lu nggak ikut ya? Ikut juga gua Bang datang, Deddy, iya, Bang Deddy tahu. juga. Bang Deddy tuh ngomongin tentang menyala di sekolah. Iya. Menyala di sekolah yang kebakaran ya? Iya. Enggak lah, kebakaran di sekolah. Enggak, yang ini dia ngomongin juga ini gak sih yang soal yang lu bilang mau jawab, yang kenapa Tuhan itu Bang Deddy tuh Bang Robi sih Bang, kenapa Tuhan narok buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu minggu lalu gak sih tuh? Bang Deddy, iya Bang Deddy. 2 minggu lalu Bang Deddy. Nah itu gue catat. Gue nangkepnya itu tadi, kita bermain di standar, lu orang Kristen, lu di PHNI ya, lu gereja, lu ikut bahan, udah percaya aja, ikut aja, tapi lu nggak patuh di dalamnya. Nah ini Pak, yang pengen gue kasih pas nanti kita bahas soal nanti next time rededikasi, ngomongin soal kepatuhan. Kalau soal percaya doang, ini percaya nih, ini ada orang percaya, udah nih, ini levelnya masih ada satu lagi namanya percaya itu apa ya, believe God. Ini orang Kristen nih, di sini ada believe ya, obey itu apa sih, patuh ya, taat. Iya. Nah ini Paling taat percaya apa? Taat apa? Sama firman Tuhan. Ini lagi saat teduh, penting banget saat teduh, melatih diri bikin penyembahan. Standar gue sederhana kok, bukan standar gue, firman Tuhan gue tangkep. Gue nggak bilang gue paling ngerti, tapi yang gue tahu standar gereja dewasa itu dilihat dari cara dia punya penyembahan, cara jemaat itu punya penyembahan. Kalau masih disuruh, masih WL-nya masih ngajak-ngajak gitu ya, ya ngapain? Penyembahan itu udah face to face sama Tuhan. Ya namanya WL bahkan dia pemimpin pujian, ya lu nggak usah ngasih gap in, ya gap. Wah gue bisa kemana-mana kalau punya mimbar. Gue sangat terobses banget sama punya mimbar. Gue waktu pengen tahu sembuh, gue malah tahu lu mau ngapain sih kan? Lu mau ngapain? Udah gue balik ke bagian gue soal, oh iya kita mesti obey God, taat sama firman Tuhan. Taatnya itu lagi karena gue dari percaya. Gue tahu Tuhan, waktu Tuhan suruh gue kesini ngerjain ini, ataupun kalau nggak tahu nggak apa-apa, minta Tuhan sertai gue ya. Gue nggak tahu nih Tuhan, yang gue lakuin nanti ujungnya kemana. Gue usaha nih Tuhan, gue belajar, gue kuliah, gue kerja. Gue nggak tahu nih nanti dapat berapa di keuntungannya, tapi sertain gue. Tuhan kembali keadaan, bener-bener kembali keadaan. Gue nggak ngerti cara masuk, tapi kembali keadaan waktu hopeless banget, gue nggak tahu bagaimana, tapi dia nah pentingnya kembali keadaan itu mesti kaya kan renungan Pak, nggak bisa miskin renungan, nggak bisa. Cara lu ngelawan situasi itu mesti kaya renungan. Apa sih yang direnungin, gak usah jauh-jauh, ayat-ayat firman Tuhan tadi. Makanya aku belajar gimana ya, gue nggak tahu ya, gue memaksa diri gue kok buat ngapalin, bukan karena begitu kok, karena apal aja nggak cukup apalagi ngapal gitu gak sih? Yang kita sama-sama sepakat gitu loh. Orang sekolah pendeta aja belum tentu ngerti, apalagi nggak sekolah pendeta. Kita yang nggak sekolah pendeta aja belum tentu beres gitu loh. Apalagi kalau kita nggak sekolah, berarti kan kita perlu belajar, mesti belajar firman Tuhan, mesti cari tahu, mesti makan. Gini Pak, kesimpulannya, lu mesti punya makan sendiri, lu mesti makan sendiri. Iya. Dan tahu apa yang dimakan. Lu mesti makan sendiri. Lu nggak ada masalah makan dari makanan yang gue makan kan,
makan dari siapa gimana, tapi kayak punya makanan sendiri, lu bisa mengelolanya sendiri, lu bisa ngevariasinya sendiri kan, oh pakai ini gitu. Iya betul. Nangkep aneh ngelolanya Aman. jadi gitu. Setengah 10 ya. Waduh. Gua asli udah lama banget nggak olahraga bang. Kemarin olahraga sakit banget badan gua semua. Nggak lama itu biasanya. Hah? Nggak lama. Oh iya, gak lama. Kalau yuk. Ya. Ini matiin dulu ya, doanya jangan